Yang terakhir ya, nomor 5, teman-teman harus tahu itu pajaknya. Teman-teman pastikan pajaknya hidup ya. Jangan sampai teman-teman salah pilih. Nah, ini banyak kejadian yang menelpon ke saya, "Pak, itu yang Bapak jual kok harganya 100, itu di sana ada orang jual 70." Oke, selamat datang di channel Mobil Murah Pekanbaru ya. Halo, apa kabar semuanya teman-teman, sahabat otomotif ya. Sudah lama saya tidak menyapa ya, langsung di depan kamera. Nah, selama ini saya selalu di belakang kamera buat video ya, karena ini masih tahap-tahap awal Mobil Murah Pekanbaru teman-teman. Jadi dukungan teman-teman, subscribe ya, ataupun follower Mobil Murah Pekanbaru ya, saya ucapkan terima kasih dukungan selama ini sampai hari ini ya. Mobil Murah Pekanbaru di titik 7.400 subscriber ya, dan Instagram insyaallah bulan ini ya semoga tercapai 10.000 follower ya. Tentunya tidak luput dari dukungan teman-teman, dukungan sahabat kita, sahabat otomotif ya, dukungan kawan-kawan semuanya. Nah, karena semakin banyaknya DM masuk ya, ataupun chat masuk ke WA maupun di DM Instagram ya, jadi banyak yang nanya ingin konsultasi tentang ingin beli mobil, budgetnya berapa, uang segini dapatnya mobil apa ya, untuk pemula cocoknya mobil apa. Nah, itu banyak banget. Jadi hari ini saya buatkan video agar terjawab buat teman-teman yang nanyain tentang konsultasi mobil ya. Jadi ini versi Mobil Murah Pekanbaru ya. Jadi teman-teman yang lain boleh, itu versinya masing-masing. Jadi hari ini saya akan buatkan versi dari Mobil Murah Pekanbaru. Ada 5 tips ya untuk pemula ketika membeli mobil bekas ya. Ya, tip pertama, teman-teman harus tentuin budget dong. Nah, budget ataupun anggaran. Nah, saya sering itu tanya setiap teman-teman yang nanya, "Bang, ada mobil murah." Nah, saya tanyain ini budgetnya berapa gitu ya. Nah, artinya teman-teman, mobil murah itu bukan mobil murah harga 10 juta ya, 5 juta atau 20 juta ya. Nah, sebenarnya nggak ada harga mobil 10 juta ya. Karena velg mobil aja itu sama bannya udah hampir 10 jutaan. Ya, teman-teman bayangin velg sama ban ya. Nah, itu kalau yang kualitasnya bagus itu udah hampir 10 jutaan. Mungkin teman-teman yang udah hobi mobil itu pasti tahu lah, ya kan? Nah, budget anggaran ini sangat penting ya. Contoh teman-teman pengen punya mobil itu budgetnya 60 jutaan. Nah, jangan harap teman-teman punya mobil 70 jutaan tahunnya 2020 ya, ataupun 2021 ya. Tentunya di budget 60 jutaan itu contoh kalau di brand-brand seperti Honda, Toyota ataupun Daihatsu ya. Ya, itu tahunnya tentu tahun-tahun 2010 ke bawah ya. Mungkin ada teman yang bisa menjual tahun 2010 ke atas ya. Nah, ini versi saya. Contoh kalau misalnya di budget 60 jutaan itu seperti kalau di apa ya, ada Kijang LGX, LSX ya. Nah, itu budget 60 jutaan. Namun itu mesinnya masih bandel. Tergantung teman-teman nanti milihnya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya belum tahu, tanyakan sama orang yang tahu gitu anggaran. Terus teman-teman pengen punya budget 100 juta gitu. Pengen mobil yang tahunnya tinggi 3 baris gitu. Nah, itu seperti saya sarankan ada di situ. Kalau seperti Calya, Sigra ya. Sigra, Calya itu dapat tahun-tahun 2016 teman-teman. Kalau di kelas Sigra mungkin dapat di tahun 2018 19 ya. Nah, kita masih ada stok satu itu Sigra tahun 2019 cuma 99 juta. Terus kalau budget di bawah 100 juta nih Om Raymond, dapat mobil tahun tinggi nggak gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapetin itu mobil seperti Datsun. Nah, di satu tahun terakhir ini ya, saya itu hampir 15 Datsun yang terjual ya, 15 Datsun. Nah, itu melalui YouTube semua rata-rata.
Nah, mereka panjar, transfer. Kalau sistem kredit kita survei ya. Setelah PO baru jemput mobil. Itu udah banyak juga, seperti Mas Gunawan yang di Kritang. Halo Mas Gunawan ya. Terus ada juga Pak ini ya, yang dari Pak Samidi ya, dari Duri. Oke. Nah, dan banyak lagi. Jadi kalau teman-teman cari mobil yang di bawah 100 juta tahun tinggi 3 baris ya, harga di bawah 100 juta atau 80 juta ya. Kalau di Datsun itu 2016, 15, 17 itu sekitar 70 jutaan ya. Harganya beda-beda tipis 3 jutaan. Ada yang 75, ada yang di red 78 ya, ada yang 79. Kalau yang 2018 itu 88 juta ya. Nah, kita ready itu 2015, Datsun 2015 itu 77 juta ya, tipe T yang tertingginya. Terus ada Datsun 2016 79 juta. Nanti teman-teman tinggal pilih, BM pun ada ya. Terus ada juga yang 2019 kita jual 89 juta, itu Datsun 3 baris. Plat BM B juga ada. Nah, itu kalau di 3 baris tahun tinggi. Nah, kalau yang 3 baris di tahun dapatnya tahun rendah ya, seperti Avanza G 2008, 2007, 2006. Nah, kalau Avanza ini harganya kalau saya bilang nih Avanza seperti emas ya. Kenapa? Di tahun 2005 yang lalu itu harga Avanza sekitar 85 jutaan. Nah, sampai hari ini harga Avanza G 2005 yang original ya, bukan yang kaleng-kaleng atau bukan yang bekas insiden, itu masih di 80-an. Terakhir saya jual itu Xenia 1,3 itu 73 juta ya. Nah, buat teman-teman yang nyari, kalau yang masih original itu harga masih sangat terjaga sekali sampai hari ini untuk kelas Avanza ya, ataupun Daihatsu Xenia. Nah, kalau masalah rekom teman-teman tergantung selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau tahun tinggi ya, bisa dipilih di kelas-kelas Sigra, Calya ataupun Datsun. Nah, kalau Datsun di Pekanbaru itu dealernya juga cukup besar ya, di SM Amin itu gabung sama Nissan. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya. Saya sering juga beli spare part di situ. Paling kalau di tahun tinggi ya teman-teman itu nggak banyak ya. Paling sekitar ganti lampu ataupun kerusakan kecil seperti biasa AC ya. Nah, itu hal biasa untuk mobil. Nah, buat teman-teman yang lagi cari solusi ya, AC banyak debunya atau banyak kotoran. Nah, teman-teman mungkin yang suka kebersihan ya, pastinya semua saya rasa teman-teman suka dengan kebersihan. Nah, teman-teman mungkin ada kendala selama ini AC kotor, banyak debunya, sulit membersihkan ya. Tidak mungkin ke tukang AC setiap bulan ya, tentu itu udah uang keluar. Nah, untuk teman-teman saya ada recommended nih produk dari Zeron Zapan ya. Produk dari Zeron Zapan Quick AC Refresher ya, cocok untuk AC mobil sahabat otomotif ya. Nah, Quick Refresher ini untuk membersihkan debu dan 99% antibakterial ya. Nah, nanti teman-teman pas beli juga ada nanti buku panduannya, cara pemakaiannya seperti apa ya. Itu juga akan dikirim seperti apa cara pemakaiannya. Jadi nggak usah ragu lagi ya, saya udah nyoba. Nah, AC mobil jadi lebih dingin ya, lebih harum dan lebih segar ya dibandingkan sebelumnya yang masih berdebu. Jadi sangat praktis sekali, teman-teman tinggal semprotkan, tunggu beberapa 15 menit ya, dan hidupkan AC seperti semula ya. Oke, nah teman-teman bisa cek di link bio nanti ya, link deskripsi. Ini bisa COD di Shopee ataupun bisa juga follow Instagramnya Zeron Zapan. Untuk pembeliannya bisa COD ya. Oke, harganya sekitar 49.000 yang ini, yang 400 mili. Terus yang ini lagi promo, harganya berapa ini ya? Harga 199.000 dapat 2 ya, yang 200 mili. Nah, ini penggunaan satu untuk antibakterial, satu untuk pembersih, dan ini dilengkapi dengan alatnya langsung. Oke, tonton lanjut video tips dari mobil murah Pekanbaru ya. Terus yang kedua, teman-teman bisa cash apapun kredit gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang buat kredit, teman-teman harus tentuin budgetnya lebih safety lagi ya. Contoh teman-teman punya penghasilan itu 5 juta sampai 6 juta gitu. Maka teman-teman cari angsuran yang itu di bawah
2 juta atau 19, 18, maksimal di 2,5 sih. Apalagi teman-teman udah punya keluarga, jadi harus dibajetin. Takutnya nanti DP-nya hilang kalau angsurannya macet, kan sayang ya. Nah itu kalau kredit harus tentuin budgetnya. Kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta ya, minimal 3 kali penghasilan deh teman-teman budgetin. Kalau penghasilan 10 juta, cari angsuran yang 3 juta, itu lebih aman kita. Jadi kita lebih safety. Kita untuk kebutuhan itu save 2 kali gaji ya. 2 kali gaji, 2 kali angsuran kita lebih save-nya gitu. Lebih safety. Jadi teman-teman harus pikirkan di awal, ini mau cash apa kredit. Ya, contoh punya uang 100 juta ya, atau punya uang 80 juta, mau ambil misal contoh Jazz ya, yang tahun tinggi ataupun ras tahun tinggi, expander ya. Kalau saran saya, kalau misalnya mending beli cash yang 90 juta ataupun 100 juta ya. Kalau udah punya uang 100 juta itu teman-teman banyak kok dapatin mobil yang bagus ya, di harga 100 juta. Nah teman-teman nanti bisa tentuin budgetnya di situ. Oke. Nah itu kalau di anggaran. Nah untuk teman-teman pilih jenis mobil ya. Nah contoh teman-teman hitungan nih minyaknya gimana ya, onderdilnya gimana. Kalau saran saya rekom untuk yang teman-teman pemula itu utamakan beli di Toyota ataupun Daihatsu ya. Kenapa? Karena onderdilnya lebih murah dan teman-teman nanti bisa pilih nih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi nggak langsung yang ori, nanti kaget ya, kaget. Jadi teman-teman kaget nanti harganya kalau jumpa yang ori langsung. Nah itu kalau untuk pemula ya, lebih menggunakan merek-merek Toyota ataupun Daihatsu. Nah kalau untuk pemula yang biar ambil CC 1,3, 1,2 atau 1,0 ya, karena minyaknya lebih irit. Nah kalau 1,5 ke atas ya, nah nanti ditakutkan teman-teman besar ongkos harian daripada misal angsuran bulanannya. Contoh yang rumahnya jauh ataupun ini ya, trek jalannya itu jauh dari kantor misal ke rumah. Nah itu di ongkos jalannya habis kalau untuk buat harian. Tapi kalau untuk buat sekali-kali sih nggak apa-apa ya. Jadi nggak begitu hitung sama minyak ya. Nah itu untuk mobil pemula. Yang keempat, teman-teman harus perhatikan kondisi mobil. Ya contoh teman-teman kalau beli mobil ada bannya ya, teman-teman cek empat-empatnya. Terus kondisi AC masih dingin atau tidak. Terus kondisi lampu ataupun apa. Nanti teman-teman itu udah beli kondisi ready ya. Terus yang terakhir ya, nomor 5, teman-teman harus tahu itu pajaknya. Teman-teman pastikan pajaknya hidup ya. Jangan sampai teman-teman salah pilih. Nah, ini banyak kejadian yang menelpon ke saya, "Pak, itu yang Bapak jual kok harganya 100, itu di sana ada orang jual 70." Coba dipastiin deh, Pak. Itu di deskripsinya apa aja sih ditulis gitu kan. Nah, ternyata yang saya telusuri, yang jual 70 itu pajaknya mati 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali. Saya pernah kena pajak itu waktu masih baru dulu. Jadi saya karena teman gitu, saya percaya. Jadi pajak nggak saya cek sekali gitu ya. Jadi pas saya beli ini gini, rupanya pajak mati 5 tahun. Jadi saya kena itu hampir 20 juta ya. Jadi ini pelajaran sebenarnya. Jadi teman-teman jangan sampai kejadian ya. Karena nggak semua orang itu yang detail nengok pajaknya, nengok ininya ya. Nah itu kejadian sekitar 7 tahun yang lalu ya, waktu baru-baru saya memulai di dunia otomotif ya. Dan itu saya waktu itu juga masih sangat newbie ya kalau dibilang. Jadi waktu itu pajak itu sangat riskan sekali. Jadi kondisi pajak mati 3 tahun, harga selisih misal 15 juta atau 20 juta, itu wajar ya, karena kita nanti hidupin pajak juga habis gitu. Nah repot juga lagi ya. Jadi teman-teman harus pastikan semuanya dalam kondisi. Terus surat-surat ya, kalau teman-teman transaksi di luar showroom ya, saran saya pastikan surat-suratnya di barcode ataupun cek keabsahan ke pihak Samsat ya. Tapi kalau teman-teman transaksi di showroom, insya Allah ke rata-rata kalau di showroom itu kebanyakan aman ya kan, karena mereka juga beli nggak mau bermasalah ya. Artinya mereka jualan itu nggak sekali tiap hari gitu, ingin terus menerus. Jadi nggak cukup
transaksi selesai tutup showroomnya, itu nggak mungkin ya. Jadi mereka juga teliti, mereka cek ya, mau di showroom manapun ya, insya Allah misalnya apa, cek fisiknya, cek sesuai nomor rangka, cek mesinnya ya, samakan dengan BPKB, terus cek juga fakturnya ya, disamakan. Oke. Semoga membantu 5 tips ini ya. Nanti semua ada tips-tips terbaru lagi dari mobil murah Pekanbaru, saya akan share ke teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan like ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah komen ya. Mau komen apapun silakan ya, karena saya sangat butuh sekali masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Karena dukungan dari teman-teman dan saran dari teman-teman, nah itu untuk membangun channel mobil murah Pekanbaru ya. Terima kasih yang sudah subscribe, saya ucapkan ya. Karena subscribe itu gratis, tekan tombol target yang di samping ya kan, tekan tombol lonceng. Oke, salam sukses dari mobil murah Pekanbaru. Assalamualaikum.